Perkenalkan, nama saya Indri Ayu Lestari, NIM 190-172 dari kelas 19B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Saya perwakilan mahasiswi Stikes Dr. Subandi Jember. Kali ini saya akan melakukan tata cara pemeriksaan payudara sendiri atau juga disebut dengan sadari dalam pemenuhan tugas praktikum maternitas 2. Sebelum kita ke praktiknya, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian dari praktik yang akan saya lakukan kali ini. Payudara yang sehat harus kita ketahui ada dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan juga tekstur. Kunci dari kesehatan payudara itu adalah dengan mengenali bagian payudara terlihat dan juga apa yang dirasakan oleh payudara tersebut. Sadari adalah pemeriksaan atau perabaan sendiri untuk menemukan timbulnya benjolan yang abnormal pada payudara. Tujuannya itu untuk mendeteksi adanya ketidakabnormalan pada payudara, bukan untuk mencegah kanker payudara ya, sadari itu. Atau screening kanker payudara itu bukan, melainkan hanya untuk pemeriksaan awal payudara. Indikasinya itu pada setiap perempuan usia 20 tahun sejak menikah. Ke tahap prainteraksi, sebelum atau sesudah tindakan kita harus wajib cuci tangan. Nah, sebelum kita kasih tahu kepada pasien jika kita akan melakukan tindakan atau kita akan melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri, itu kita harus menganjurkan pasien untuk mencuci tangan 6 langkah. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan alat. Nah, di sini alatnya itu hanya 2. Yang pertama itu ada cermin untuk kita bercermin. Yang kedua ada baby oil untuk kita memeriksakan area payudara agar tidak lecet. Waktu pelaksanaannya itu, yang pertama itu wanita sebaiknya melakukan sadari sekali dalam 1 bulan. Nah, yang kedua sebaiknya pemeriksaan payudara itu dilakukan pada hari ke-7 atau sampai hari ke-10 yang dihitung sejak hari pertama mulai haid, saat payudara sudah tidak terasa mengeras atau juga tidak terasa nyeri ya. Yang ketiga, bagi wanita yang telah menopause, pemeriksaan juga dilakukan, namun dengan memilih tanggal yang sama setiap bulannya. Nah, misalkan tiap tanggal 1 atau tanggal lahirnya. Misalkan saya tanggal lahirnya tanggal 23 dan saya adalah wanita yang sudah mengalami menopause. Nah, jadi setiap bulannya, setiap tanggal 23 kita melakukan sadari itu. Nah, lanjut kita ke tahap prainteraksi. Yang pertama, memberikan salam kepada pasien. Yang kedua, kita menjelaskan kegiatan dan tujuan yang akan kita lakukan. Seperti yang pengertian tadi yang saya jelaskan di awal-awal. Yang ketiga, menjelaskan prosedur kegiatan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, seperti praktiknya mungkin dan lain-lain. Yang keempat, kontrak waktu. Misalkan kita akan melakukan pemeriksaan jam 8 dan kita harus mengonfirmasi kepada pasien agar pasien itu bersedia dilakukan pemeriksaan. Yang kelima, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien atau informed consent. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus mendapatkan persetujuan kepada pasien agar kita tidak disalahkan oleh pasien atau keluarga pasien. Lanjut saja kita ke tahap kerjanya. Nah, yang pertama kita harus berdiri di depan cermin seperti gambar di samping saya. Nah, lalu kita membuka pakaian. Kita inspeksi, lihat apakah ada perubahan pada payudara, ukuran, bentuk, warna kulit, atau jika ada kerutan, lekukan seperti lusuk pipi pada kulit, lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi kerutan atau lekukan pada payudara itu nanti kita inspeksi dan kita lihat itu
normal atau tidak normalnya ya. Selanjutnya, lihat area puting susu dan perhatikan ukuran dan bentuknya serta arah jatuhnya. Misalnya, apakah kedua payudara itu menggantung secara imbang? Juga periksa apakah terdapat ruam atau nyeri pada kulit dan apakah keluar cairan dari puting tersebut seperti gambar yang di sini di samping. Nah, yang keempat itu minta ibu atau klien untuk mengangkat kedua tangannya seperti ini. Kedua tangannya seperti ini dan kita inspeksi daerah payudara dan puting tersebut itu apakah normal atau terjadi keabnormalan payudara. Kemudian menekan kedua tangan kita ke pinggang untuk mengencangkan otot dadanya seperti ini. Tangan ke pinggang. Nah, pada setiap posisi periksa juga ukuran bentuk dan simetris. Juga lakukan puting atau kulit payudara dan terlihat apakah ada kelainan di sana. Kedua posisi tersebut juga dapat terlihat jeruk atau lekukan pada kulit yang ada. Kemudian minta klien untuk membungkukkan badannya ke depan untuk melihat apakah kedua payudara itu menggantung dengan seimbang. Jadi pasien membungkukkan, kita bungkuk. Nah, kita lihat jatuhnya payudara itu seimbang atau tidak, atau jika juga ada nyeri itu kita kaji juga ya. Nah, yang ke-8 kita palpasi. Pemeriksaan ini tuh bisa dilakukan secara berdiri atau juga berbaring. Jika dilakukan berbaring, kita bisa meletakkan sebuah bantal di bawah punggung kita, Nah, pada sisi yang akan diperiksa akan membuat jaringan ikat payudara itu menyebar, sehingga dapat membantu pemeriksaan payudara tersebut. Nah, selanjutnya kita letakkan lengan kiri ibu di bagian belakang kepala. Jadi seperti ini. Ini posisi kita sedang tidur ya. Di punggung kita ada bantal. Nah, tangan kiri kita letakkan ke bagian belakang kepala. Nah, secara bergantian. Jika setelah tangan kiri, kita lanjut ke tangan kanan seperti itu. Nah, satu tangan melakukan palpasi. Jadi tangan yang satunya itu kita lakukan palpasi dengan menggunakan teknik spiral. Jadi gini-giniin ya. Nah, jadi gitu. Seperti mulai pada sisi terluar, jadi di luar dulu payudara, baru kita ke dalam. Jadi seperti kayak spiral gitu. Nah, tekan jaringan pada payudara dengan kuat pada tulang rusuknya setelah selesai tiap satu putaran, dan secara bertahap pindahkan jari-jari menuju areola. Jadi dari jaringan terluar menuju areola. Di samping saya terterakan gambarnya. Nah, jadi tekniknya itu teknik menggunakan teknik spiral untuk pemeriksaan payudara tersebut. Nah, yang lanjutnya, sampai semua bagian itu selesai diperiksa, perhatikan apakah terdapat benjolan atau nyeri, atau juga disebut tenderness. Nah, nyeri pada payudara itu kita tanyakan nyerinya itu bagaimana. Jika ada benjolan juga kita juga raba itu benjolannya bagaimana. Yang selanjutnya, dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk tekan putingnya. Jadi putingnya itu kita tekan, puting payudara itu kita tekan dengan lembut. Apakah dilihat apakah itu ada cairannya itu warnanya apa, bening atau keruh gitu. Nah, jadi itu untuk pemeriksaan cairan di puting. Atau juga misalkan jika kita tekan daerah puting itu keluarnya itu bahkan bisa juga darah gitu. Langkah selanjutnya, lakukan langkah tersebut pada payudara bagian lainnya. Jadi setelah kita menekan puting yang kiri misalkan nih, kita lanjut ke puting yang kanan gitu. Jika ada keraguan tentang temuan, misalkan apakah ada benjolan atau apa gitu ya, atau ada cairan yang keluar, itu bisa kita ulangi langkah-langkah tersebut. Misalkan ibu duduk dengan kedua lengan di sisi badannya begitu. Nah, untuk mempalpasi bagian pangkal payudaranya, jadi pangkal payudara di sini ya.
Minta ibu duduk dan mengangkat lengan kiri setinggi bahu. Gini, setinggi bahu gini ya. Nah, bila perlu minta ibu meletakkan tangan di bahu Anda. Nah, seperti misalkan gini ya. Ini tangan pasien dan ini tangan bahu saya gitu. Nah, tekan sisi luar dari otot pectoralis sambil bertahap. Nah, menggerakkan jarinya ke pangkal ketiak untuk memeriksa apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau lymph nodes atau kekenyalannya, misalnya gitu. Jadi penting sekali untuk melakukan palpasi pada pangkal payudara karena ya di sini itu biasanya terdapat kanker. Nah, jadi kanker itu letaknya di pangkal payudara. Nah, yang selanjutnya itu kita ulangin langkah tersebut untuk payudara sebelah kiri. Jadi kita lakukan seperti bergantian gitu ya. Setelah sebelah kiri kita lakukan, lanjut kita ke sebelah kanannya gitu. Jadi satu-satu yang akan kita lakukan tuh satu per satu seperti itu. Nah, jika semua rangkaian sudah kita lakukan nih, kita selanjutnya mengevaluasi. Nah, jelaskan temuan kelainan jika ada dan hal yang perlu dilakukan. Jika pemeriksaan misalkan sepenuhnya normal, katakan bahwa semuanya normal dan sehat dan waktu untuk kembali melakukan pemeriksaan dan misalnya setiap tahun atau jika ibu menemukan adanya perubahan pada pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan atau bisa meminta klien untuk memeriksanya sendiri di rumah dengan sebuah rangkaian yang tadi sudah kita jelaskan kepada klien. Dan untuk memudahkan pemeriksaan dapat menggunakan cairan pelicin seperti misalkan minyak kelapa, misalkan tidak ada baby oil, atau jika ada baby oil kita bisa menggunakan baby oil, atau jika tidak ada keduanya kita juga bisa menggunakan lotion gitu. Nah, jadi untuk perawat jika misalkan kita ada terjadi kelainan pada payudara klien, kita bisa mencatat temuannya, misalkan bentuknya. Terdapat perbedaan bentuk payudara itu seperti apa? Kulitnya itu halus, berkerut atau berlesung atau juga beruam. Nah, apa adanya cairan abnormal, misalkan warna, kekentalan, bau dan banyaknya itu segimana gitu. Massa atau benjolannya misalkan kita temukan, misalkan sekelompok sel yang saling menempel dapat diakibatkan oleh abses, kista, juga misalkan tumor jinak ya, atau tumor ganas juga bisa ya. Nah, ukurannya itu seperti apa? Misalkan ukurannya besarnya itu kita lihat sebenarnya berapa sentimeter, masanya segimana, jika bulat itu berdiameter berapa gitu. Konsistensinya misalkan keras atau lunak atau juga berisi cairan atau bisa juga mengeras ya. Nah, mobilitas misalkan masanya itu dapat bergerak atau tetap atau tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi itu serangkaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan dalam menjelaskan, juga saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.